Orang yang tidak melaksanakan sholat dosa, udah hukumnya dosa. Orang yang tidak berpuasa dosa, udah jelas. Orang yang mampu ratusan juta, punya duit puluhan juta, ratusan juta, tapi belum pernah pergi haji, ketika meninggal dunia, pilih matinya dalam keadaan Yahudi, Majusi atau Nasrani. Berarti kalau tidak berhaji sampai namun ketika ada permasalahan, tadi ya azan dulu, asar. Ayo, udah selesai azannya. Silakan dilanjutkan. Makalah, silakan dilanjutkan, Nak. Udah selesai azannya. Kan Bunda jelasin ya, lupa. Sorry. Jadi, kalau misalkan mutlak itu, apa yang Allah berikan larangan, betul itu. Yang Allah berikan perintah, ya betul seperti itu. Tapi ketika muqayyad, ada persyaratan untuk memenuhi sampai terjadinya hukum tersebut dilaksanakan. Gitu. Boleh kamu tidak masuk penjara,
Karena peristiwa tak sengaja, misalkan 2 orang sahabat, yang satu sakit jantung, yang satu sehat walafiat. Dua-duanya bercanda. Bercanda, saling pukul. Baru mukul, nggak tahu karena mukulnya bercanda, kaget. Nggak taunya temannya meninggal. Sebetulnya mukulnya nggak kencang-kencang. Cuma karena ada penyakit, lalu meninggal lah. Kan dia nggak tahu kalau temannya itu, sahabatnya itu punya sakit jantung. Jedot aja ditanjok. Nggak kencang banget, namanya juga bercanda. Tapi yang menyebabkan cuman tonjokan sekali itu, yang menyebabkan nyawa melayang, keluarga nggak terima. Dimasukkanlah ke ranah hukum. Ketika dimasukkan ke ranah hukum, hakim juga melihat visum, nggak ada yang luka. Dari kedokteran, dari dokter di visum, ya cuma namanya najok jedot begitu. Cuma karena kaget, dan nggak tahu salah satunya itu ada yang sakit, keluarga nggak terima. Akhirnya ketika di persidangan ya bisa nggak ini di apa namanya persoalan ini tuh ada musyawarah keluarga gitu. Akhirnya keluarga yang meninggal itu bilang, boleh saya maafkan karena kamu juga udah saya anggap sebagai anak karena CS dari kecil gitu ya. Tapi syarat harus tebus 50 juta misalkan gitu. Nah, ketika diceritakan atau dijelaskan, diminta oleh keluarga korban yang meninggal hanya gara-gara sepele itu, dimintakan tebusan 60 juta, keluarga yang membunuh itu tak sengaja ya harus memenuhi. Kalau tidak tetap harus masuk ke penjara. Tapi disitulah ada kesepakatan keluarga damai. Jadi anaknya itu memang karena baru kelas 3 SMP misalkan gitu, mau ujian nasional, dan memang dari kecil TK, SD, SMP bersama-sama terus sahabatan gitu. Akhirnya dengan ditebus, dimaafkan, tidak masuk penjara. Itu muqayyad. Hukum daripada membunuh itu sengaja nggak sengaja haram, ya kan? Tapi dari sisi mana dulu haramnya? Kecuali kalau pakai senjata tajam sengaja mau ngebunuh, nah benar. Orang lagi bercanda sih. Dan selama ini memang temannya itu menutupi kalau dia itu punya sakit jantung. Gitu ya. Contoh lagi. Tadi dijelaskan oleh pemakalah bahwa sebentar. Di makalah ini ada yang disebut dengan macam-macam lafaz mutlak dan muqayyad. Adalah isim nakirah, tahriru raqabah. Nah, kata tahriru raqabah ini adalah disebut dengan isim nakirah umum. Ya. Disebut dengan budak itu kan zaman dulu bermacam-macam ya. Ada budaknya yang muslimat, ada yang kafirot ya. Nah, di sini tuh maksudnya mana? Hanya disebutkan fatahriru raqabatin. Ya, tetapi manakala disebutkan fatahriru raqabatin mu'minatin, baru itu muqayyad. Gitu ya. Jadi kalau yang ketentuan secara global blok gitu. Belum spesifikasi, belum ada persyaratan, belum ada kata conjunction di situ, mutlak. Dirikanlah sholat, aqimus sholat, dirikan sholat, tunaikan zakat, mutlak. Bagi orang yang mampu, tidak sakit, tidak gila, tidak dalam keadaan mabuk, kemudian tidak keluar dari agama Allah, tidak balita, maka itu wajib sholat. Hukum daripada sholat wajib, mutlak. Namun ada pertanyaan. Ya. Di sini diwajibkannya bagaimana sholat yang dilakukan itu? Sholatnya berapa kali? Berapa waktu? Berapa rakaat? Itu nanti yang membahas
sebagai landasan kekuatan itu adalah hadis Nabi. Bisa juga diambil dengan ilmu fikih. Ternyata dalam Al-Quran cuma aqimus sholah wa atuz zakah. Kelanjutannya apa? Nah, wajiblah sholat. Satu, untuk umat Islam yang beragama Muslim wajib sholat. Sudah baligh, tidak dalam keadaan haid, tidak dalam keadaan nifas, tidak dalam keadaan gila, tidak murtad, kan? Oh iya. Sholatnya apa aja? Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Sebelum sholat ngapain dulu? Sahnya sholat. Nah ini nih yang jadi muqayyad. Boleh kita sholat kalau dalam keadaan suci. Boleh kita sholat kalau kita dalam keadaan berwudu. Karena wudu merupakan salah satu sah syarat sholat. Kenapa kalau kita nggak wudu? Belum sah sholatnya. Habis buang air besar, habis pipis, habis langsung sholat. Tak boleh, itu berhadas kecil. Habis haid, saya kangen rindu dengan sholat. Langsung aja sholat. Habis selesai. Belum wudu, belum mandi, sholat aja. Gak bisa. Masih dalam keadaan hadas besar. Boleh sholat kalau sudah suci. Gitu maksudnya. Itu baru muqayyad. Asal hukumnya, sholat wajib. Kemudian ada muqayyadnya, sholat wajib apabila bersih dari haid, bersih dan itu. Oke? Hukum daripada puasa wajib. Ketika hukum puasa wajib bagi satu orang yang beriman, beragama Islam. Kemudian dia tidak haid, dia tidak nifas. Ya, kemudian dia tidak gila, dia tidak pingsan. Boleh wajib puasa, bahkan tidak boleh kita berbuka puasa atau berhubungan di siang hari bagi suami istri. Tidak boleh memasukkan mulut. Nah itu menjadi prasyarat syarat syahnya puasa. Dan kewajiban puasa diperuntukkan oleh siapa? Jadi kalau misalkan muqayyad itu ada kata-kata kalimat berikutnya, persyaratan. Hukum nikah ada 5. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram, bisa mubah, bisa makruh. Gitu ya. Hukum asalnya nikah itu an-nikahu sunnati. Sunnah daripada Rasul. Jadi wajib kalau satu, laki dan perempuan udah sama-sama mapan, umur udah pas, udah mapan, udah pas lah. Kedua-duanya minta nikah, orang tua wajib menikahkan. Kedua haram, saya mau nikah, setelah nikah akan saya bunuh, saya ambil hartanya. Haram itu. Gitu ya. Dan kalau kita tidak bisa menikah, belum mampu, lebih baik puasa. Gitu ya. Maka di sini mutlak itu adalah betul-betul jelasnya ketetapan hukum. Namun belum ada persyaratan ke depan. Kalau muqayyad hukumnya jelas tapi dengan ada syarat. Gitulah. Oke? Demikian tambahan dari Bunda. Ada pertanyaan lain? Silakan. Assalamualaikum Bunda, mau bertanya. Iya. Kan untuk menunaikan ibadah haji itu hukumnya wajib bagi yang mampu, man istata'a ilaihi sabila. Nah, kategori mampu itu seperti apa ya Bunda? Mampu itu ketika berangkat pergi haji, dia tabungannya cukup untuk meninggalkan keluarga di rumah. Berapa hari pergi haji? 40 hari. Sehari punya anak 3. Jajan anak ini sehari gocap 3 pegoh. Makan sehari cepek 3 anak 300. Ibunya yang nungguin cepek. Berarti sehari 1 juta lah. Misalkan ketika berangkat 40 hari, 1 bulan 10 hari, dia punya tabungan 30 juta. Untuk biaya makan, untuk biaya ngojek, untuk biaya nge-grab, untuk bayar SPP sekolah, untuk bayar di rumah, untuk bayar listrik, untuk bayar token, untuk beli gas, untuk beli lauk, pauk, jajan anak, pulsa anak. Ketika dia di Mekah, ketika sedang melaksanakan haji, enggak, ini datang nih, ini habis, ini lagi tawaf di telepon, ini gas habis, ini beras habis. Dia nggak tahu
suasana di Mekah, apakah lagi sa'i, apakah lagi tawaf, apa lagi jumroh, apakah dia lagi sholat. Rewel setiap hari. Ini nggak ada beras, ini anak nih jajan habis, susu habis, ibu sakit, segala macam. Sama sekali nggak ada uang. Berarti dia belum mampu. Mampu itu kategori bekal untuk di Mekah ada, untuk makan ada, jajan ada, ninggalin yang di rumah ada. Nggak nyusahin orang rumah. Pergi aja tapi orang rumah kelabakan, bingung, mati, pada pingsan, pada sakit. Kenapa? Nggak ada makanan. Pada mencret semuanya. Pada pingsan. Yang satu diopname, yang satu sakit, yang ini udah seminggu nggak ada lampu, mati. Wah, gas habis. Mau minta ke tetangga, masa pergi haji, gas aja habis. Minjem ke tetangga, minta duit ke tetangga, ke saudara, berarti udah mampu. Nah, berarti belum mampu. Gitu. Ya minimal kalau pergi haji tinggalin di rumah 30 juta lah sedang. 30 juta blend. Bisa diirit-irit lah. Tapi kalau misalkan belum ada untuk yang di rumah, berarti belum mampu. Tunggu dulu. Nabung setahun lagi buat bekal yang di rumah. Gitu. Udah lunas. Duit ada. Pas lu berangkat lumpuh, stroke. Karena darah tinggi, darting, kolesterol. Nggak jadi. Sayang ini udah selesai, udah tinggal berangkat. Koper udah rapi. Tiba mau berangkat jam 2 jatuh. Berdebuk aja. Stroke. Itu belum mampu. Sembuhkan dulu. Kalau udah sembuh tahun depan baru berangkat haji. Jadi mampu itu bukan dari segi finansial aja. Dari segi kesehatan, keselamatan, fisik, mental. Karena ketika pergi haji itu kita bukan semata-mata hanya mengelilingi Ka'bah. 40 hari di sana itu. Belum bermalam di Mina, belum kita wukuf di Arafah. Kurang-kurangnya mental fisik nggak kuat mah. Nah itulah. Maka di dalam Al-Quran tidak disebutkan spesifikasi kriteria mampu itu. Mutlak pergi haji wajib. Tapi ketika ada manis tato'a ilaihi sabila muqayyad. Itu yang disebut muqayyad itu. Dengan syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, jangan pergi haji dulu. Tunda dulu. Sehatkan dulu. Nyamankan dulu. Bereskan dulu di rumah. Supaya di sananya tenang idahnya, ngaji tenang, sholat tenang, ya kan? Supaya pergi hajinya tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran di sana, ada ketidaksempurnaan gitu. Nah, maka kalau orang sudah mampu uangnya, fisiknya bagus, sehat, jiwa raganya, sudah ada ketentuan dari pemerintah berangkat, siap, nah udah berarti mampu itu dari berbagai hal. Demikian jawaban dari Bu Nasyifa. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Tapi maaf Bunda, kalau misalkan kan sekarang ada yang namanya pinjam dulu ke bank untuk untuk berangkat haji atau umroh, itu bagaimana Bunda kategorinya seperti itu? Kalau misalkan seperti itu, kalau memang betul-betul bonafit, ya silakan. Cuman jangan sampai udah umroh, udah haji, nggak dibayar hutangnya, malas. Nah, makanya lebih baik bayar dari kers sendiri. Kalau nabung dulu, udah lunas baru berangkat. Jangan berangkat dulu baru dilunasin. Nggak benar kayak gitu. Kalau misalkan udah pulang umroh, udah pulang haji, mati gimana? Berarti mati bawa utang. Hajinya gimana? Sah apa tidak? Uang dari mana itu? Uang dari bank juga, dan apa? Harus jelas, bank apa? Jangan sampai kita itu kejebak. Hanya karena ingin umroh, waduh semangat membara pengen umroh, apa aja dilakukan, apa aja disabet sono, cara ini cara itu, yang penting saya berangkat umroh, berangkat haji. Nggak gitu. Lebih baik nabung aja, udah cukup. Kan kalau misalkan kita nggak ada sangkutan, ibadah juga enak. Pokoknya kalau pergi haji itu semuanya harus dalam keadaan bersih lah, suci lah.
Karena di sana tuh kan ke tanah suci. Jadi jangan bawa kotoran siapapun gitu loh. Biar jelas dulu gimana aturannya. DP 5 juta, 2 tahun baru berangkat, oke, tapi nabung tiap bulan, boleh kayak gitu. Sekarang nabung pemberangkatan reguler itu umroh 21.900.000. Nanti dari pihak bank syariah yang ditunjuk pinjam 5 juta untuk DP ambil kuota kursi misalkan gitu. Set kursi. Nanti berarti kekurangannya kan sekitar 16.900.000. Nah, 16.900.000 itu nabung dalam waktu 2 tahun. 16 juta dibagi 24. Berarti berapa sebulan 800.000. Nabung dulu 2 tahun 800.000. 2 tahun mendatang udah lunas, kita nggak usah lama lagi. Udah punya kursi pesawat. Gitu loh. Jangan DP 5 juta langsung berangkat umroh. Udah umroh baru bayar tiap bulannya. Nah udah kayak begitu. Beban kayak gitu nggak jelas gitu. Jangan mau. Harus yang real. Harus yang bersih. Gitu loh. Kalau Bunda yang ngambil cara begitu, oke, udah ambil 5 juta DP ditalangin. Tapi nanti 2 tahun udah lunas atau 3 tahun udah lunas baru berangkat. Itu untuk mancing aja kita beli tiket pesawat atau beli kursi dan kita memicu kita punya utang tiap bulan kita nabung. 3 tahun berangkat umroh. Gitu, Nak. Yang mau berangkat umroh sama Bunda, ayo. DP 5 juta, ayo. Nanti 2 tahun berangkat sama Bunda. Bulanan nabung 700 atau 800. Ayo, boleh. Bunda ada PT-nya. Bukannya promosi, mau nanya, si Pak Ramadhani nanya. Oh, udah Bunda bilang aja. Oke. Bun, izin bertanya, Baik. Bun. Yuk, monggo Nurul. Apa yang ditanya Nur? Bun, misalnya kalau orang naik haji tuh Bun boleh nggak diwakilkan? Nah, misalnya ada seseorang yang mau naik haji, nah terus belum naik haji udah ninggal gitu Bun, padahal udah punya tabungan buat naik haji, udah rencana gitu Bun. Apakah boleh diwakilkan sama anak cucunya Bun? Terima kasih Bun. Sepengetahuan Bunda, badal haji itu untuk orang yang sudah meninggal dunia. Tapi kalau orang yang mau pergi hajinya itu masih hidup, gagah apa enggak? Kalau misalkan dianya lumpuh, dianya stroke, tapi udah lunas, baru nanti koordinasi dengan Departemen Agama biasanya dibadalkan oleh anaknya. Tapi kalau yang pergi hajinya masih seger, nggak lumpuh, nggak stroke, nggak gila, oh ya, kan itu berarti dia belum mampu. Tapi kalau dia merelakan, saya pergi atas nama saya, tapi kamu yang pergi haji boleh aja, tapi yang lebih afdol kalau udah meninggal dunia baru badal haji. Gitu. Iya, makasih Bun. Iya, sama-sama. Kecuali kalau yang mau pergi haji itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Siapa lagi yang bertanya? Itu Bun, tadi pertanyaannya Fitri belum dijawab sama ini pemakanan. Apa pertanyaannya? Bunda nggak tahu, belum dibacakan. Apa pertanyaannya? Apa? Apa pertanyaannya, Nak? Pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan mutlak dan muqayyad memiliki pengaruh besar dalam sebuah penafsiran ayat Al-Quran?
Udah keluar ya? Sinyalnya hilang, bukan keluar, Nak. Hilang sinyal, lagi ngomong enak-enaknya nyerocos ya. Hilanglah. 40 menit limited katanya tuh. Jadi seorang mufasir itu ingin membuka tabir. Kenapa kita harus ada kaitan dengan ilmu-ilmu yang lainnya? 15 cabang ilmu dalam menafsirkan Al-Quran, termasuk ilmu ulumul Quran, termasuk mutlak dan muqayyad. Karena untuk mengetahui kejelasan makna, kejelasan maksud dari ayat yang kita pelajari, maksud firman Allah itu. Kalau kita tidak tahu am dan khas, kita tidak tahu mujmal dan mubayyan, kita tidak tahu muhkam dan mutasyabih, bagaimana kita bisa ketemu titik terang dari penafsiran Al-Quran. Kelompok-kelompok mana nih yang sudah ketahuan ketetapan hukumnya? Kelompok muhkam sama dengan khas sama dengan mutlak, sama dengan mubayyan. Nah, itu kelompoknya tuh. Tuh. Sekelompok itu. Kelompok yang membutuhkan penjelasan, mutasyabihat, am, muqayyad, mujmal. Itu tuh. Jadi masih membutuhkan ilmu-ilmu yang lain. Bisa jadi di situ yang dibutuhkan ilmu fiqh, ilmu usul fiqh, bisa juga ilmu tauhid, bisa ilmu balaghah, bisa juga ilmu nahwu sharaf. Banyak sekali yang berkaitan. Kenapa? Bisa jadi satu mana itu tidak sama penafsiran dengan mana yang lain. Gitu loh. Maka apakah mutlak ini sebagai landasan yang bisa dijadikan sebagai hujjah? Bisa. Tadi pertanyaannya Asma? Apa yang menyebabkan mutlak dan muqayyad memiliki pengaruh besar dalam sebuah penafsiran ayat Al-Quran? Tuhan, tolonglah kami. Aduh, ampun. Your internet connection is unstable. Aduh. Ayo Asma dari Mekah, ulang lagi Asma. Jadi seperti itu ya, dibutuhkan sekali ya. Gimana Asma? Coba sekali lagi Bunda biar ngejelasinnya jelas. Bunda kalau ada pertanyaan, cara menjelaskannya pengen sampai jelas, sampai ngerti gitu. Oke, gimana? Apa yang menyebabkan mutlak dan muqayyad memiliki pengaruh besar dalam sebuah penafsiran ayat Al-Quran? Oh, sangat besar pengaruhnya. Itu udah tadi Bunda jawab ya. Takut nanti jawaban Bunda tidak sesuai dengan pertanyaan. Jadi sangat berpengaruh karena untuk membuka tabir kandungan Al-Qur'an yang belum bisa difahami. Ketika seorang mufasir itu ingin membuka tabir apa ini, maka dibutuhkan. Ini kaitannya dengan ilmu fikih, ini kaitan dengan ilmu bahasa. Maka nanti akan mengerucut. Oh, ini tuh nanti disimpulkanlah. Ini hukumnya ini, karena kalau udah berkaitan dengan hukum, kita tidak bisa sembarangan untuk mengeksekusi seseorang, manakala kita tidak melihat kepada landasan yang primer, yaitu Al-Quran dan landasan hadis. Ada juga nanti mujtahid para ulama yang mengatakan menurut pendapat Abu Hanafi, Imam Hanafi begini, Imam Maliki begini, Imam Syafi'i begini gitu ya. Imam Hambali seperti ini. Dalam rukun sholat aja. Aqimus sholat, dirikan sholat. Sholat itu bagaimana sampai bisa diterima? Imam Hanafi mengatakan ada berapa rukun sholat? Coba lihat. Imam Hambali ada berapa rukun sholat? Ada nggak tertera dalam Al-Quran? Enggak kan? Nah itu. Mutlak wajib sholat. Muqayyadnya lihat. Kalau sholat kita pengen sah, pengen diterima oleh Allah, apa syaratnya itu? Selain rukun sholat, makruhnya sholat, bahkan ada yang membatalkan sholat. Jadi kita sholat itu nggak semuanya diterima sesuai dengan kriteria. Kalau kita nggak tahu ilmunya, bisa jadi sholat itu joget-joget karena nggak tahu haram, nggak tahu dosa. Kalau lagi sholat juga joget, bisa jadi kita lagi sholat gegaruk sampai 10 kali garuk ketombean. Aduh, ada kutuan. Padahal di dalam gerakan sholat tidak boleh melebihi 3 kali bergerak kan? Gerakan 3 kali udah batal kan? Bisa jadi kita kalau orang tidak tahu ilmu dalam sholat itu, ada orang yang Assalamualaikum, Waalaikumsalam, lagi sholat, lanjut lagi sholat. Kan nggak boleh.
Ada tamu ketok pintu, kita lagi sholat, karena nggak tahu sholatnya pakai ilmu, ketok pintu, tamu, assalamualaikum, kita baru 2 rakaat, waalaikumsalam, masuk, tunggu ya, saya lagi sholat, lanjut lagi sholat, boleh nggak begitu? Kan nggak boleh, kalau nggak tahu ilmunya akan melakukan itu, maka disitulah muqayyad. Ada yang termasuk batal sholat, syarat sahnya sholat, sholat tapi di bekas anak itu pipis. Kemana kaitannya? Ke ilmu fikih, najis ada 3. Najis, mukhaffafah, mutawassithah, mughalladah. Bagaimana kita lagi sholat itu bekas kencingnya anak kita. Nggak apa-apa itu kan kencing anak kita, air susu anak kita ini, nggak apa-apa anak kita ini. Aja sholat nggak boleh, lap dulu, bersihkan dulu. Karena itu najis, walau mukhaffafah, walau dicipratin. Nah makanya pengaruhnya mutlak dan muqayyad ini sangat penting. Karena untuk membangun satu hukum yang jelas. Untuk mengetahui hukum yang bisa kita laksanakan. Ya, ada lagi pertanyaan? Ada lagi Asma? Iya, ada. Silakan. Pertanyaan yang kedua dari Fitri Salsabila, dan bagaimana contoh pada usul fikih dalam menjelaskan ayat mutlak dan muqayyad? Nah, di dalam ilmu fikih itu enggak langsung kita tahu ada syariat hukum syariat Islam kalau tidak timbul dari ayat suci Al-Qur'an. Gitu. Jadi jasa-jasa para mufassir itu sangat luar biasa. Dan mufassir yang ulung pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi para sahabat itu sangat beruntung ketika Rasulullah SAW itu menjelaskan ayat, kemudian satu persatu bisa bertanya kepada Rasulullah. Rasul langsung menjawab karena jawabnya langsung dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril langsung dari Allah. Nah itu kan, nah ketika Rasul sudah wafat, di situ terjadilah perbedaan-perbedaan pendapat. Maka ketika kita mengetahui hukum-hukum yang terkandung ada dalam hadis Nabi, ternyata dalam ijtima para mujtahid, itulah yang menghasilkan ilmu fikih. Maka ilmu fikih ini sangat berkaitan dengan ilmu ulumul Quran. Sebagian di antara ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam menafsirkan Al-Quran. Ilmu fikih, ilmu bahasa Arab, ilmu qiraat, ilmu tajwid, kemudian ilmu balaghah, ilmu nausaraf, kemudian ilmu hadis, usul hadis, usul fikih, kemudian apa lagi? Pokoknya 15 cabang ilmu itu yang kalian coba lihat di syarat menjadi seorang mufassir. Gitu ya. Ada lagi pertanyaannya? Ada Bunda. Terima kasih Bunda. Yo, sama-sama nak. Jelas gak jawaban dari Bunda? Jelas Bunda, jelas sekali. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silahkan. Bunda, ada satu pertanyaan lagi, Bunda. Oke, tadi satu pertanyaan lagi, udah 3 berarti. Bukan satu pertanyaan, Bunda ada 3 pertanyaan. Ya, 4 apa 6. Ayo. Satu lagi pertanyaan. Dikumpul-kumpul 3. Bun, pertanyaan apa dari lagi? 3 Bun. Udah sok, kayak tanya aja dah. Serah. Apa syarat dalam menerapkan kaidah mutlak dan muqayyad, Bunda? Hah? Apa? Apa syarat dalam menerapkan kaidah mutlak dan muqayyad? Itu yang jawab pemakalah. Silakan pemakalah jawab. Dari pemakalah sudah dijawab, Bunda. Oh ya udah, udah jawab mah. Tinggal baca aja, kalian ada PPT-nya di grup. Baca aja itu di situ. Nggak usah diulang-ulang lagi kalau sudah ada. Di luar tinggal
Nah, bertanya lagi ada? Aduh, takut nanti lampu lagi naik gunung. Udah, Bunda. Udah? Aduh, ampun deh. Begini mempengaruhi banget ya namanya sinyal. Allahu Akbar. Baik, terima kasih kepada pemakalah. Silakan ditutup makalahnya sebelum Bunda izin untuk mengabsen. Silakan, Nak. Demikian